Belajar dari keberhasilan Ishak. Kejadian pasal 26 ayat 1-4. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Saudara, tidak semua keadaan hidup kita akan berjalan lancar. Bahkan ini bisa terjadi bagi setiap kita yang adalah orang percaya. Hal inilah yang juga terjadi kepada Ishak. Ishak adalah orang yang diberkati Tuhan, orang yang menjadi anak perjanjian Tuhan bagi Abraham. Namun pada bagian firman Tuhan yang kita baca, dikatakan Ishak mengalami kesulitan yang cukup besar. Di dalam kondisi kesulitan Ishak itu, kita bisa belajar beberapa hal daripada sikap dan cara Ishak di dalam mengatasi masalah yang terjadi di dalam kehidupannya. Bahkan bisa dikatakan, Ishak adalah orang yang berhasil melalui masa sukar di dalam hidupnya dengan tetap bergantung kepada Tuhan. Adapun yang bisa kita pelajari daripada Ishak yaitu, yang pertama, Ishak percaya penuh kepada firman Tuhan. Ishak adalah orang yang mau mendengarkan tuntunan Tuhan. Dikatakan bahwa pada waktu itu terjadi kelaparan di Israel, dan Tuhan menyuruh Ishak tinggal di Gerar. Melihat kondisi negeri asing, tentu secara manusia sulit bagi Ishak untuk maju dan berhasil. Tetapi pada saat itu ia taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Maka kuasa firman Tuhan itu boleh ia alami dan terjadi di dalam hidupnya. Firman Tuhan adalah kekuatan. Disitulah ada janji yang memberikan kekuatan penuntun di dalam melewati setiap badai kehidupan. Bagi setiap kita yang memiliki pergumulan hidup, datanglah kepada Tuhan. Dengarkanlah dan bacalah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menuntun setiap langkah kaki kita di tengah dunia yang terkadang tidak pasti dan penuh tantangan ini. Yang kedua, Ishak bertindak dengan iman. Kondisi tanah Gerar tempat pengungsian daripada Ishak itu kering kerontang. Secara logika manusia, tidaklah mungkin tanah yang kering akan bisa menghasilkan tumbuhan ataupun hasil yang baik. Tetapi Ishak dengan keyakinan akan tuntunan firman Tuhan itu bertindak dengan iman, sehingga dikatakan di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12, ia menabur dan mendapatkan hasil 100 kali lipat. Hal yang sama juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Saat kita jelas dengan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka melangkahlah dalam iman. Dan di dalam Tuhan itu, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik, lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan. Mazmur 126 ayat 5 dikatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang ketiga, Ishak membangun mezbah. Kejadian pasal 26 ayat 25 dikatakan, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara, apakah ada mezbah yang kita bangun di dalam kehidupan setiap hari kita? Apakah ada doa-doa juga yang kita panjatkan dan juga setiap puji sembah yang kita haturkan di hadapan Tuhan? Kunci daripada segala pergumulan hidup adalah ketika kita datang di kaki Tuhan. Maka setiap beban berat yang menimpa di dalam kehidupan kita, kita akan memperoleh kelegaan dan damai sejahtera. Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, bangunlah mezbah doa itu di dalam kehidupan kita pribadi dan dalam kehidupan keluarga kita. Datanglah di hadapan Tuhan untuk memuji dan menyembahnya selalu di dalam kehidupan kita. Tuhan paling mengerti hidup kita. Tuhan paling tahu apa keperluan kita. Tuhan paling tahu pergumulan yang kita hadapi. Saudara, ia adalah Tuhan yang mempedulikan kita. Ishak adalah orang yang suka bergaul, bercakap, dan hidupnya berkenan kepada Tuhan, sehingga ia dapat meraih keberhasilan. Saudara, kalau kita ingin berhasil, sukses seperti apa yang dialami Ishak di dalam kehidupan ini, maka lakukanlah 3 hal ini, yaitu pertama, percaya penuh pada firman Tuhan.
Yang kedua, bertindak dengan iman. Yang ketiga, bangunlah mezbah doa di dalam sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.